Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Kita ketemu lagi ya bersama gua Henry. Dan di video kali ini mungkin 10 menit ke depan kita lagi-lagi bakal bareng-bareng untuk ngebedah saham dari BBRI atau Bank Rakyat Indonesia tentang prediksi dan rekomendasi. Di sini gua lengkapi juga dengan target beli, target jual, dan stop loss. Jadi buat teman-teman, ya, berhubung channel ini baru gue bangun beberapa hari yang lalu, langsung aja yang baru berkunjung di channel ini, gaskan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, biar channel ini cepat tembus 1000 subscriber pertamanya ya. Mungkin di 1000 subscriber gue bakalan sharing nih buat teman-teman ya, tentang pengalaman gue mendapatkan 1 miliar pertama. Jadi, apabila udah ke target, udah mendapatkan 1 miliar pertamamu, maka 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar kemudian, itu bakal lebih cepat dan lebih gampang, karena kita udah tahu strateginya. Jadi, di dalam video ini kita bakal fokus untuk ngebahas saham BBRI, ya, sebuah saham BUMN yang lagi turun, tapi untuk di sesi pertama di penutupan sesi pertama hari ini dia stagnan ya, naik di awal doang, habis itu dia terkoreksi lagi. Dan di sini kita bakal ngebedah tentang gimana nasib dari saham BBRI ke depannya. Kita bakal ulas secara singkat, terperinci tapi jelas dalam kurun waktu hari ini, pekan ini, bulan depan, bulan ini sampai 1 tahun ke depan. Gimana nasibnya dari saham BBRI sendiri? Langsung aja di sini gue udah buatin analisis dan rekomendasi serta prediksi untuk saham BBRI. Nonton dari awal sampai habis ya, jangan di skip biar kalian pada paham semuanya. Yo. Yo, dan sekarang kita udah masuk ke dalam pergerakan grafik terbaru dari saham BBRI hari ini atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Ya. Dan di sini bisa kita lihat ya, untuk pergerakannya hari ini naik tajam. Untuk hari ini mencapai 4140, tapi itu cuman di menit-menit awal doang. Dan setelah itu dia mengalami koreksi atau penurunan, ditutup nggak ada minus, nggak ada surplus, 0,00%. Dan di sini kita bakalan prediksi untuk kedepannya ya, untuk hari ini dan bulan ini dan selama setahun ke depan. Gimana nih untuk saham dari BBRI? Mau ngasih profit dividen apa enggak? Jangan sampai kita masuk ke dalam panci penggorengan itu, kalau nyangkut lama banget pulihnya. Jadi buat teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai habis. Di sini gua udah buatin ulasan prediksi singkat tentang kinerja saham dari BBRI. Ya, simak dan stay tune, gue bakal bedah nih di dalam video ini. Yo, let's go! Yo, dan sekarang kita bakalan bareng-bareng mengulas tentang saham dari BBRI. Kita bakal menganalisa bareng-bareng dan memprediksi pergerakan saham dari BBRI selama hari ini, 1 bulan ke depan ataupun 1 tahun ke depan, gimana kinerjanya. Simak dan stay tune. Dan di sini untuk memulai dari prediksi saham BBRI, kita mulai dari harga penutupan sesi pertama, karena di saat video ini dibuat itu adalah masih penutupan sesi pertama ya. Untuk gimana kinerja hari ini bakal gua ulas di dalam video ini ya. Yuk kita mulai dari harga penutupan sesi pertama saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau disingkat dengan BBRI pada Kamis 5 Juni 2025 adalah Rp4.080 penutupan sesi pertama ya. Harga ini mencerminkan penurunan sebesar 2,86% dibandingkan dengan harga penutupan sebelumnya pada Rabu 4 Juni 2025 yang berada di level Rp4.200. Next, di sini berikut adalah prediksi pergerakan saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau dengan kode BBRI untuk Kamis 5 Juni 2025 berdasarkan data dan analis dari berbagai sumber terpercaya. Pergerakan harga saham. Harga penutupan sesi pertama yaitu berada di level Rp4.080. Harga penutupan sesi kedua adalah Rp4.090. Tapi ini hanya prediksi ya, karena di saat video ini dibuat itu
masih di penutupan sesi pertama dari saham IHSG atau Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk prediksi harga penutupan sesi kedua Rp4.090. Untuk harga tertinggi di angka Rp4.140. Harga terendah Rp4.050. Volume transaksi mencapai 136,97 juta lembar saham untuk perubahan harian surplus 0,25%. Jadi ini analisis singkat gua atau prediksi gua pribadi. Jadi ini bisa buat bahan pertimbangan teman-teman ya nantinya. Ya geng, dan di sini untuk prospek fundamental dari saham BBRI. Meskipun laba kuartal pertama pada tahun 2025 mengalami penurunan 14% secara years on years, BBRI mempertahankan proyeksi pertumbuhan kredit sebesar 7-9% untuk tahun 2025. Bank ini juga berencana meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor UMKM dan memperluas produk Kupedes dengan imbal hasil 7-10% untuk mendukung margin keuntungan dari valuasi saham saat ini. Ya, valuasi saham saat ini dianggap menarik dengan PBV 2025F sebesar 1,8 kali berada di bawah rata-rata historisnya. Next, di sini untuk potensi dividen dan valuasi ya untuk saham BBRI. BBRI diperkirakan akan membagikan dividen dengan yield mencapai 7,5% pada tahun 2025 berdasarkan proyeksi laba bersih dan rasio pembayaran dividen yang konsisten. Dari sisi valuasi, rasio price to book value atau PBV BBRI diperkirakan berada di kisaran 1,5 kali hingga 1,9 kali. Ini menunjukkan bahwa saham ini masih tergolong undervalued dibandingkan dengan rata-rata historisnya ya. Next, kesimpulannya, saham dari BBRI menunjukkan prospek yang positif untuk bulan Juni 2025 dengan potensi kenaikan harga dan imbal hasil dividen yang menarik. Investor disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang ada dan melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Untuk analis dan rekomendasi ya, ini analisa pribadi dan masukan buat teman-teman nantinya sebelum melakukan investasi. Tapi ini cuman acuan ya untuk menjadi bahan pertimbangan teman-teman semuanya. Untuk analis dan rekomendasi, target beli. Analis merekomendasikan untuk melakukan pembelian saham BBRI pada kisaran harga 4.050 sampai 4.100. Ini up to date dimulai sesuai dengan data terbaru harga penutupan sesi pertama 5 Juni 2025 hari ini ya. Untuk target jual, jika harga saham berhasil menembus level 4.500, itu terdapat potensi untuk mencapai target berikutnya di kisaran 4.600 sampai 4.700 rupiah per lembar sahamnya. Next, untuk stop loss di sini udah gua bikinin juga ya di area tertentu. Jadi ini bisa buat bahan pertimbangan teman-teman. Agar apa? Agar teman-teman terhindar dari kerugian yang lebih mendalam apabila pergerakan grafiknya tajam turun ke bawah. Untuk stop loss di sini disarankan untuk menetapkan batas kerugian dari stop loss pada kisaran 4.000 sampai 4.050 untuk meminimalkan potensi kerugian. Ingat ya, mulai tanggal 6 sampai tanggal 9 kah itu bursa tutup ya geng. Jadi hari ini itu mungkin last day ya untuk pekan ini. Ini menjadi penentu sih untuk harga-harga seperti saham BUMN, salah satunya adalah BBRI. Kalau mau naik ditutup dengan peningkatan level ya. Kalau mau turun ya biasanya tajam. Kita bisa menganalisis grafiknya ya nanti. Ntar malam gua update lagi ya geng. Untuk target jangka panjang, Ciptadana, target jangka panjang dari Ciptadana ya ini.
Cipta Dana Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy dengan target harga jual ya ini 5.450 untuk tahun 2025. Jadi dari Cipta Dana ini optimis bahwa saham dari BBRI ini bakal menembus di area 5.450 pada tahun 2025. Itu mencerminkan potensi kenaikan sekitar 33% dari harga penutupan saat ini. Ini untuk yang investasi jangka panjang ya, karena prospeknya tahunan. Yai, next. Di sini untuk strategi perdagangan dimulai sesuai dengan data terbaru histori hari ini tanggal 5 Juni 2025. Bagi swing trader, bagi investor jangka pendek, strategi buy on weakness di kisaran 4.050 sampai 4.100 dengan target jual 4.350 sampai 4.500 itu dapat dipertimbangkan ya. Breakout trading ya. Jika harga saham berhasil menembus level resistensi 4.500 dengan value yang signifikan atau volume yang signifikan, itu terdapat peluang untuk mencapai target harga di kisaran Rp4.600 sampai Rp4.700 per lembar saham dari BBRI. Next, untuk investasi jangka panjang ini dengan prospek dari fundamental yang solid dan prospek pertumbuhan yang positif dari saham BBRI tetap menarik untuk investor jangka panjang dengan target harga Rp5.450 per lembar sahamnya. Jadi ini gue buatin juga ya untuk catatan penting untuk teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman ya. Catatan penting. Volatilitas pasar ya untuk yang pertama, itu pergerakan harga saham dapat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan sentimen pasar. Itu disarankan untuk terus memantau perkembangan terkini ya untuk teman-teman investor semuanya ya. Dan untuk manajemen risiko ya, selalu tetapkan batas kerugian atau stop loss dan target keuntungan yang realistis sesuai dengan profil dari risiko kamu atau risiko Anda. Next, di sini yang selanjutnya untuk catatan penting, diversifikasi portofolio. Untuk mengurangi risiko, pertimbangkan untuk mendiversifikasikan portofolio investasi kamu ke sektor atau instrumen lain. Ya, geng. Lanjut. Nah, buat teman-teman di sini daripada kebingungan, gua udah bikinin grafiknya ya. Untuk grafiknya, di sini stop loss yang gue rekomendasi, tapi ini diingat di garis bawah ini rekomendasi dan asumsi pribadi bisa untuk buat teman-teman bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi. Jadi di sini untuk stop loss bulan Juni 2025 dari saham BBRI di sini di angka Rp4.050. Sesuai dengan data dari berbagai sumber dan analis yang gue kumpulin ya ini. Dan untuk target beli di sini di angka 4.075. Untuk harga saat ini per 5 Juni di sesi penutupan pertama semenjak saham dibuka hari ini di angka Rp4.080 per lembar saham. Untuk target jual jangka pendek atau swing weakener di sini di angka Rp4.500. Untuk target jangka panjangnya ya sampai ending atau penutupan bulan Juni 2025 ini para analis optimis bahwa saham dari BBRI bakal menembus di angka Rp5.450. Jadi sekali lagi gue ingetin buat teman-teman, ini hanya asumsi dan rekomendasi dari para analis untuk menjadi masukan teman-teman ya. Sebelum kebablasan nih, gue bakalan disclaimer terlebih dahulu ya. Disclaimer, konten di channel ini atau di video ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi saja, bukan merupakan ajakan atau rekomendasi membeli, menjual, atau memegang saham. Selalu lakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan investasi. Saya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat pesan yang sering gue sampaikan, dengan saham, kalian bisa mendapatkan profit dividen, bahkan enggak terhingga nominalnya ya. Tapi dengan saham juga
juga kalian bisa mengalami kerugian bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, terus tongkrongin channel ini biar lo bisa dapetin update terbaru. Yang belum subscribe, buruan subscribe biar gue bisa lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu pengetahuan. Karena gue seneng banget gitu loh, kalau masyarakat Indonesia itu semuanya jadi smart people, ya, semuanya ngerti saham, semuanya, ya, yang paling penting tujuan utama channel ini adalah untuk membantu pemerintah mengentaskan angka kemiskinan, ya. Ya, semoga aja video ini bermanfaat buat lo semuanya ya. Gue pamitan dulu. Don't forget to view my next video, guys. See you next time. Jangan lupa subscribe dulu ya. Bye-bye.